Selamat datang kembali di tempat alur cerita film yang penuh dengan ketegangan. Jangan lupa subscribe agar nggak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sebuah ledakan nuklir tak sengaja mengubah manusia menjadi mayat hidup. Di kota Reno, hanya sedikit yang bertahan, dan bagi mereka, setiap detik adalah pertarungan untuk hidup. Inilah Remains 2011, kisah para penyintas dalam dunia yang dikuasai zombie. Diceritakan di Nevada, Kasino Silver Star sepi pengunjung. Tom, bandar kartu, dan Tori, pelayan koktail, bersembunyi di ruang persediaan saat listrik padam. Begitu menyala kembali, mereka keluar dan menemukan kasino berantakan. Hanya ada seorang wanita tua di kursi roda. Saat didekati, ia berdiri dengan mata aneh lalu menyerang. Tom dan Tori berjuang hingga berhasil melumpuhkannya. Mereka bertemu Jensen, asisten pesulap yang menyalakan listrik. Saat memeriksa kamera, terlihat warga kota telah berubah menjadi zombie. Di luar, Victor selamat dari kepungan dengan mengorbankan orang lain lalu berlari ke kasino. Jensen menolongnya masuk tepat sebelum zombie menerobos. Untuk mengamankan gedung, Tom dan Tori memeriksa dapur, menemukan dua zombie di lemari es, dan mengurungnya. Mereka juga memergoki juru masak yang berubah, lalu menjebaknya di mesin cuci. Di ruang makan, beberapa zombie sedang melahap makanan kasino dan segera dikunci di dalam. Sementara itu, Victor menjelajah ke kamar mandi, mendapati seorang wanita sakit. Ia hampir diserang zombie, tetapi berhasil menutup pintu. Tak lama, kelompok lain tiba di koridor dan menemukan seorang wanita menangis di sebuah ruangan. Sementara seekor zombie tengah memangsa mayat. Tom berusaha menenangkannya, tapi wanita itu membeku ketika zombie menyadari keberadaan mereka. Di lorong, Jensen diserang zombie, sementara seorang wanita malang diterkam di ruangan sebelah. Dua zombie lain keluar dan mengejar Tom serta Tori. Saat wanita itu terbunuh, Tori menendang penyerang dan bersama Tom melompat keluar jendela menuju kolam renang. Seekor zombie mencoba mengikuti mereka, tapi terjatuh. Jensen terus berjuang melawan hingga Victor datang menghantam makhluk itu dengan tabung pemadam api. Tom berhasil berenang ke tepi, namun Tori dikejar zombie di air. Ia berenang sekuat tenaga dan Tom menariknya tepat sebelum makhluk itu tenggelam. Setelah itu Tom naik ke atap, melihat jalanan dipenuhi zombie dan mencoba mencari sinyal radio, namun gagal. Di bawah, Tori dan Jensen memblokir pintu dengan perabotan sementara Victor asik minum di tepi kolam. Malamnya, mereka membuang mayat dan terkejut melihat zombie di luar tidur sambil berdiri. Keesokan hari, Tom membuat jembatan kayu menuju gedung sebelah, namun papan patah dan ia hampir jatuh. Hari-hari berikutnya membosankan. Mereka hanya main kartu, minum, dan merokok. Tom menyarankan agar kabur ke pulau, Jensen setuju, tapi Tori menolak. Perdebatan pecah hingga Tom marah dan memecahkan botol. Akhirnya Tori berkata ia akan membantu jika Tom bisa membuat rencana yang benar-benar masuk akal. Tak lama, Tom melihat konvoi truk dari atap. Gembira, ia menjatuhkan radio yang justru menangkap sinyal penyelamat. Masalahnya, radio hilang, jadi mereka perlu cara lain untuk menarik perhatian. Victor menyalakan api dalam tong, tapi tak cukup terang. Ia lalu ingat ada lampu sorot di gedung seberang. Tom, Tori, dan Victor memutuskan pergi mencarinya. Sementara Jensen berjaga di kasino. Mereka berjalan hati-hati di antara zombie yang tertidur. Tori melihat seorang polisi zombie lalu mengambil pistolnya. Refleks zombie itu menggenggam pergelangan tangannya, namun mudah dilepaskan. Saat melanjutkan perjalanan, mereka tak sengaja menendang tongkat hingga membangunkan beberapa zombie. Jensen yang melihat dari jendela segera memperingatkan mereka. Tori cepat bereaksi, menebas satu zombie dengan kapak, lalu mereka bergegas masuk ke gedung. Di sana, mereka berhasil menyalakan lampu sorot. Namun mesin juga mengeluarkan musik keras yang membangunkan gerombolan. Victor panik menekan tombol hingga musik berhenti. Lampu tetap menyala. Sayangnya, sudah terlambat. Kerumunan zombie menyerbu. Bertiga itu lari sekencang mungkin menuju truk, sementara Jensen dari kasino mencoba membantu dengan melempar daging mentah lewat jendela untuk mengalihkan perhatian. Beberapa zombie terpancing, tapi sisanya terus mengejar tanpa henti, membuat situasi semakin genting. Jensen mengirim mobil kendali jarak jauh berisi kembang api untuk mengalihkan kawanan. Para zombie mengejarnya, memberi kesempatan ketiganya meninggalkan truk. Namun saat hiasan habis, kawanan kembali menyerang. Jensen cepat mengaktifkan mainan itu lagi. Sementara Victor memanfaatkan momen untuk kabur dengan mobil, menabrak beberapa zombie. Tom dan Tori terjebak dan bersembunyi di dalam bus terbengkalai. Victor berhasil kembali ke kasino. Jensen membiarkannya masuk, tapi menegurnya karena meninggalkan yang lain. Victor malah membentaknya, mendorong Jensen ke furnitur dan menantangnya keluar menghadapi zombie sendiri. Di bus, Tom dan Tori berdebat sengit hingga seekor zombie menggigit tangan Tom. Tori panik lalu menembak kepala makhluk itu, kemudian nekat memotong jari Tom yang tergigit. Saat kawanan lain mendekat, ia melempar potongan itu sebagai pengalih lalu menembaknya. Tak lama, konvoi militer muncul menewaskan banyak zombie.
Para penyintas keluar, namun Tom justru dipukul tentara sebelum diperiksa radiasi. Pemimpinnya adalah Ramsey yang memutuskan beristirahat di kasino. Anak buahnya bahkan menyeret seekor zombie dengan tali kekang. Cindy, putri Ramsey, merawat luka Tom dan menjelaskan mereka menuju Danau Tahoe untuk menjauhi wilayah nuklir. Tori terlihat cemburu, sementara ia memperhatikan tentara memberi makan zombie peliharaan. Ramsey memperingatkan Cindy agar tetap waspada karena tak ada yang bisa dipercaya. Saat berjalan di koridor, Tori mendapati seorang tentara muntah meski mengaku baik-baik saja. Ia juga melihat beberapa tentara lain tampak sakit. Ia memberitahu Jensen dan Tom. Jensen curiga, sedangkan Tom tak peduli dan hanya ingin pergi. Jensen kemudian menyelinap mendengar Ramsey berbicara soal muatan truk dan mengonfirmasi pasukannya sakit. Ia juga mendapati perbekalan kasino diambil dengan bantuan Victor. Saat hendak kabur, zombie peliharaan menyerangnya hingga menimbulkan kegaduhan. Semua orang bergegas ke garasi, memaksa Jensen keluar dari persembunyian. Bersama Tori, ia menuduh para tentara sudah terinfeksi. Cindy tidak percaya ayahnya sanggup melakukan hal sekejam itu, namun Ramsey bersikeras ia tak pernah berniat meninggalkan siapapun. Ketegangan memuncak ketika Tori menghina Victor atas pengkhianatannya. Victor membela diri dan menyingkap bahwa Jensen membawa pistol. Saat Jensen mencoba meraihnya, tentara panik dan langsung menembaknya hingga tewas. Tori berpura-pura memeriksa mayat Jensen, lalu merebut pistol dan menembaki tentara sebelum melarikan diri ke kasino. Ramsey marah dan pergi, sementara Cindy meminta Tom ikut. Tom menyebutkan ada dapur kedua berisi makanan sehingga tentara memaksanya menjadi penunjuk jalan. Di ruang makan, Tom pura-pura menyingkir lalu membuka pintu jebakan, melepaskan kawanan zombie yang menyerbu para tentara. Pertarungan pecah, Tom merebut senjata dan kabur. Zombie juga menyerbu garasi, banyak tentara terluka hingga Ramsey memerintahkan truk pergi tanpa menunggu sisa pasukan. Keesokan pagi, Tom menemukan tak ada makanan tersisa. Ia dan Tori berencana pergi, namun Tori putus asa. Tom lalu menjebak seekor zombie di jendela dan memberi Tori kesempatan mengambil kunci dari lehernya. Mereka mencari mobil di garasi, tapi Tom disergap dari bawah kendaraan. Tembakan memicu alarm, menarik lebih banyak zombie. Setelah tembak-menembak, akhirnya mereka menemukan mobil berkat bunyi bip kunci. Gerbang utama terkunci kode. Upaya menabrak gagal, mobil rusak, Tom menembak mesin gerbang, membuat zombie semakin banyak, memaksa mereka lari ke tangga. Malam itu, Tom dan Tori sempat bermesraan di atap hingga suara klakson memutus momen. Dari jauh, Cindy muncul dengan truk dikepung zombie. Ia menembak satu persatu hingga Tom berhasil menariknya masuk ke kasino. Namun kehadirannya memicu konflik. Tori menodongkan pistol, menuduh Cindy terinfeksi. Cindy menjelaskan para tentara hanya terkena radiasi, bukan gigitan. Konvoi hancur diserang zombie jalang yang jauh lebih cepat dan kuat, dan ia selamat karena Ramsey menyembunyikannya di bagasi. Tiba-tiba terdengar hantaman keras. Zombie di luar memukul pintu dengan kapak. Cindy menatap ngeri dan memperingatkan jenis zombie yang lebih kuat sedang datang. Tori menyalahkan Tom karena membawa mereka ke kasino lalu berlari ke atap, mengamuk sambil batuk. Sementara itu, Tom dan Cindy minum bersama. Tom mengaku pernah membunuh istrinya yang hamil akibat mabuk saat mengemudi. Cindy lalu bercerita ia memiliki seorang putri di Carson City namun tak tahu apakah masih hidup. Tom berjanji akan mencarinya. Saat mereka tidur, Tori mencuri 2 bom dari tas Cindy. Pagi harinya Tom diserang zombie di kamar, tetapi Cindy muncul dan menusuk kepalanya. Saat mereka kembali ke atap, terlihat zombie lebih kuat memakan yang lemah. Mereka lari ke pintu masuk, mendapati Tori menutup pintu dan menyuruh menggunakan bom. Tom membuka saluran gas, Cindy menyiapkan peledak. Untuk mengulur waktu, Tori menyerang zombie dengan kapak. Sementara itu, Tom dan Cindy terjebak di ruang makan, diserang kawanan. Cindy hampir tergigit, tapi berhasil membunuh zombie bersama Tom lalu kabur ke tangga. Dalam kekacauan, Cindy jatuh dan kakinya patah. Tori muncul menolong, namun marah karena Tom tetap bersikeras membawa Cindy menuju Carson City. Ia menganggap Cindy hanya akan memperlambat. Saat Tom menolak, Tori menghantam mereka dengan kapak lalu pergi sendirian. Di garasi, Tori menembaki zombie dan menempelkan bom di gerbang. Namun seekor zombie menerkamnya tepat sebelum ledakan. Bom meledak, melukai Tori parah hingga ia ditumpuk gerombolan. Cindy membangunkan Tom dan mereka bersembunyi di ruang persediaan sebelum bom dapur meledak menghancurkan sebagian besar bangunan. Keduanya selamat, menemukan mobil dan kabur melalui lubang di gerbang. Namun di jalan, sosok Tori yang telah menjadi zombie terlihat siap mengejar mereka. Pada akhirnya, bukan hanya zombie yang harus mereka hadapi, tapi juga sisi gelap dari diri mereka sendiri. Remains mengingatkan kita bahwa di tengah kehancuran, yang paling berharga hanyalah sisa-sisa kemanusiaan. Oke, pastikan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.